Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agim Channel. Kali ini eh, admin akan memaparkan tutorial ataupun langkah demi langkah, step by step terkait dengan pelaksanaan refocusing ataupun perubahan APBDes tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pencegahan ataupun penanggulangan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19, dan juga rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui program yang diluncurkan oleh Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, dan juga tindak lanjut dari beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh beberapa kementerian. Tadi telah disebutkan salah satunya adalah Kementerian Desa, dan juga ada Kementerian Keuangan melalui PMK nomor 40 tahun 2020 yang terkait dengan pengolahan dana desa ataupun perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 PMK 07 2020 itu terkait dengan pengolahan dana desa tahun 2020. Kemudian juga ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 terkait dengan bagaimana pengkode rekeningan ataupun penanggulangan COVID-19 ini oleh desa melalui APBDes tahun 2020. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam perubahan APBDes ini, karena ini berbeda dengan perubahan APBDes yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan kode rekening belanja tidak terduga yang berada di bidang 5 APBDes. Bidang 5 belanja APBDes yaitu bidang penanggulangan bencana. Pertama-tama mungkin kita harus memperhatikan dulu anggaran yang ada di dalam APBDes. Ya. Di sini admin hanya menggunakan nama desa simulasi ya. Dan ini memang sengaja admin bikin, dan kebetulan juga saat ini admin juga sedang melaksanakan WFH atau work from home. Jadi kebetulan ada banyak waktu sedikit waktu untuk membuat sebuah tutorial yang mungkin bisa bermanfaat atau memberikan kemanfaatan buat rekan-rekan di desa dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencegahan, penanggulangan serta peningkatan peningkatan upaya jual beli masyarakat ya, ataupun daya beli masyarakat. Karena dengan adanya virus ini semua masyarakat Indonesia sangat terdampak dari berbagai sektor. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita memperhatikan sumber dana apa yang bisa digunakan untuk kegiatan ini. Karena berdasarkan beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian, salah satunya adalah surat edaran nomor 8 Kemendes nomor 8 tahun 2020, dan juga surat edaran nomor 4. Nah, ini bagaimana desa untuk menyusun anggaran dalam rangka pencegahan atau penanggulangan virus corona ini. Nah, yang berarti yang harus kita refocusing ini adalah sumber dana desa, dan juga nanti juga terkait dengan penganggaran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Oke, kita lihat di sini kita lihat per sumber dana. Bersumber dana ya, sini tentunya adalah dana desa. Sini dana desa yang diterima untuk desa ini adalah 1.080.188.000 rupiah. Oke, dan juga ada penerimaan pembiayaan ataupun silpa dari tahun sebelumnya sebesar 65 juta rupiah.
ada beberapa anggaran ataupun kegiatan yang bisa kita refocusing di sini. Salah satunya ada beberapa kegiatan yang tidak mungkin kita laksanakan. Oke, rekan-rekan, kita sambung lagi. Tadi ada sedikit gangguan teknis yang mungkin sedikit juga mengganggu bagaimana membuat tutorial pembuatan penyusunan perubahan anggaran APBDes ya, yang mana terkait dengan penanggulangan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19, yang mana saat ini desa ditekankan ataupun diperintahkan untuk melakukan perubahan APBD terkait dengan penanggulangan coronavirus disease tahun 2019 ini. Sebelum melakukan perubahan APBD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Anggaran apa saja yang bisa direfocusing ataupun kita realokasi untuk penanggulangan coronavirus dan peningkatan daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai dengan sumber anggaran yaitu dana desa. Ada beberapa hal tadi saya lupa juga disampaikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu anggaran apa saja yang bisa kita refocusing ataupun kita realokasi untuk penanggulangan coronavirus ini, yang mana tentunya yang sumber dana yang kita gunakan hari ini adalah dana desa karena sesuai dengan ketentuan dari surat edaran Permendes nomor 4 dan nomor 8 tahun 2020, dan juga ada Permendes nomor 6 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Oke, kita lihat saja di sini salah satu contohnya. Ada beberapa kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, bahkan ada surat edaran yang menyatakan bahwa di tahun 2020 ini selama pandemi COVID-19 ini untuk kegiatan fisik agar untuk diperhatikan, tapi tentunya juga tetap harus memperhatikan capaian padat karya tunai dalam rangka juga meningkatkan daya beli masyarakat juga. Oke, di sini ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita realokasi ataupun kita tangguhkan pelaksanaan kegiatannya, yang tentunya mungkin juga harus kita perhatikan bahwa sebelum kita melakukan perubahan anggaran ini, tentunya yang harus kita perhatikan adalah kita harus melakukan review, tentunya review RPJMDes sebelumnya. Kalau memang di RPJMDes desa rekan-rekan itu belum ada kegiatan untuk penanggulangan bencana, kemudian dilakukan juga review ataupun perubahan rencana kerja pemerintahan ataupun RKPDes di tahun 2020 ini. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa kegiatan karena memang prioritas dari penggunaan dana desa itu adalah bidang pembangunan dan pemberdayaan, yang kemudian pada hari ini desa diberikan kewenangan untuk menganggarkan penanggulangan coronavirus disease 2019 dan peningkatan daya beli masyarakat melalui BLT dana desa. Makanya bisa digunakan kode rekening belanja, yaitu di belanja penanggulangan bencana ataupun di bidang 5. Hari ini desa diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020. Oke, di sini saya akan melakukan ini tidak semua kegiatan fisik yang akan kita realokasi. Yang pertama akan kita realokasi karena sesuai dengan ketentuan di PMK nomor 40, di PMK ataupun di Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020. Bahwasannya untuk prioritas dana desa di tahap 1 itu adalah untuk penganggaran untuk pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi tentunya ini akan sangat membutuhkan anggaran yang sangat begitu besarnya. Pasalnya bahwasannya BLT dana desa ini diberikan kepada kepala keluarga dengan 3 kriteria, yaitu
Pertama, bahwa kepala keluarga tersebut tidak masuk di dalam ataupun tidak masuk sebagai penerima program keluarga harapan Kementerian Sosial ataupun PKH, dan juga desa tersebut juga ataupun bukan desa. Kepala keluarga tersebut juga tidak menerima bantuan sosial pangan ataupun yang disebut dengan bantuan nasional, bantuan BPNT ya, bantuan pangan non tunai ataupun BPNT. Ini tidak masuk itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kepala keluarga tersebut ataupun masyarakat tersebut adalah merupakan masyarakat yang masyarakat miskin yang rentan, istilahnya masyarakat miskin yang memiliki anggota keluarganya yang memiliki anggota keluarga yang sakit, yang kronis ataupun menaun dan sangat rentan. Dia kalau memang tidak dibantu itu akan rentan terkena ataupun terpapar ataupun terkontaminasi dari coronavirus 2019. Dan yang ketiga, kategorinya adalah masyarakat yang mana kepala keluarga ataupun anggota keluarga tersebut tidak yang sudah istilahnya kehilangan mata pencarian, dan dikhawatirkan kepala keluarga tersebut tidak akan bisa bertahan selama 3 bulan ke depan. Itu besaran anggaran yang diterima oleh kepala keluarga ini selama 3 bulan berturut-turut adalah sebesar Rp 600.000 ya, sebesar Rp600.000 dan diberikan selama 3 bulan berturut-turut, atau per kepala keluarga adalah sekitar Rp1.800.000 selama 3 bulan. Ya, dibagikan secara 3 bulan berturut-turut, per bulannya yaitu Rp600.000. Yang mana juga bahwasannya jika desa pun tidak menganggarkan terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa ini. Kemudian di pasal 47 di PMK, pasal 47A di PMK nomor 40 tahun 2020 disebutkan bahwasannya desa tersebut akan dikenakan sanksi, bahwasannya di tahap 2 itu anggarannya akan ditangguhkan ya. Di tahap 2 ataupun tahap berikutnya itu akan ditangguhkan pencairannya. Itu pertama. Yang keduanya, bahwasannya untuk pencairan tahap 2 di tahun 2020 itu akan dipotong sebesar 50% dari alokasi dana desa yang diterima desa tersebut yang tidak menganggarkan di tahun 2021. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, bahwasannya kepala desa beserta jajarannya harus siap menerima risiko juga terkait dengan adanya kecemburuan sosial di masyarakat, terjadinya dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena biasanya di masyarakat akan terjadi polemik, kecemburuan sosial bagi kepala keluarga yang memang dia tidak menerima BLT dana desa ini. Jadi saya sarankan kepada rekan-rekan di pemerintah desa, terutama yang menjadi bagian dari Satgas ataupun gugus tugas coronavirus di tingkat desa, harus benar-benar melakukan pendataan sebelum anggaran tersebut naik ke perubahan APBDes di tahun 2020 ini untuk penanggulangan bencana. Dan memang kalau untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri ini kita sudah menerbitkan surat edaran untuk penanggulangan coronavirus ini yang bersumber dari dana desa itu boleh dianggarkan paling besar sebesar 5% dari dana desa yang diterima oleh desanya masing-masing. Tapi tentunya ini juga anggaran yang dianggarkan itu pun juga bervariasi ya, tergantung dari besaran dana yang diterima oleh desa. Kalau dirata-ratakan untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri ini sekitar 40 sampai 60 juta per desa untuk penanggulangannya saja. Nah, jadi tentunya ini sangat membutuhkan anggaran yang begitu besar. Jadi pemerintah desa ini harus betul-betul bisa melakukan perencanaan, menyusun perencanaan
mengalokasikan anggaran kegiatan mana saja yang untuk ditangguhkan pelaksanaan kegiatannya di tahun 2020 ini. Dan kemudian juga untuk BLT ini juga sangat jelas, ini sangat akan menguras anggaran dana desa yang yang diterima oleh desa. Tentunya ini sangat besar, mengingat besaran yang diterima tadi saya sebutkan 1.800.000 untuk tiap kepala keluarga dikali sekian keluarga. Oke, di sini kita harus perhatikan sebelum kita melakukan perubahan APBDes, tentunya harus kita perhatikan anggaran mana saja yang harus kita refocusing ya, atau kita tangguhkan kegiatannya. Di sini saya contohkan, ini saya tidak bikin detail anggarannya karena ini sengaja hanya untuk sebuah simulasi saja. Sebetulnya kalau di realnya di sini untuk belanja modal jembatan ini tentunya harus ada 5 jenis belanja modal ya. Ada belanja modal bahan material, kemudian belanja modal honorarium, TPK ataupun tim pengolah kegiatan, kemudian ada honorarium upah, belanja modal upah, kemudian belanja modal sewa, dan belanja modal administrasi. Jadi kalau dirinci ini ada 5 jenis digit belanja modal. Nah, karena ini memang sengaja untuk mempercepat saja, hanya sebagai simulasi. Di sini yang akan kita lakukan refocusing atau realokasi adalah untuk belanja modal jembatan, kemudian ada semua kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Karena mengingat memang sesuai dengan instruksi ataupun edaran juga protokol kesehatan terkait dengan COVID ini, terkait dengan physical distancing, tidak boleh ada kerumunan. Jadi untuk kegiatan pemberdayaan akan direfocusing semuanya. Dan ini nantinya akan digunakan untuk penganggaran tadi ya, untuk penganggaran bantuan langsung tunai di desa. Tapi tentunya dengan desa sudah melakukan pendataan dan menetapkannya di dalam peraturan kepala desa ya, untuk siapa KPM yang akan berhak menerima bantuan langsung tunai di desa. Nah, ini yang akan kita refocusing adalah semua bidang pemberdayaan dan satu kegiatan di pembangunan. Oke rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita lanjutkan juga apabila memang dianggap sangat membantu dan istilahnya bisa memberikan manfaat ya, silakan untuk di like, share, di like, komen, dan share. Tentunya juga subscribe juga ya, biar channel Agim ini terus berkembang dan memberikan materi-materi yang bisa bermanfaat untuk desa. Oke, pertama-tama sebelum kita melakukan perubahan anggaran, tentunya kita harus merubah posisi anggaran ini ke dalam posisi PAK ya, ataupun perubahan anggaran kas. Ya, ini harus kita rubah ya, sebelum kita melakukan perubahan APBDes. Posisinya harus kita rubah dulu, yaitu di data entry, perencanaan, dan data umum. Kita klik di data umum desanya. Di sini posisinya ada di posisi awal. Kita klik ubah, kita klik PAK. Oke. Lalu kita simpan. Sudah, kita tutup, kita keluar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita melakukan perubahan APBDes dengan posisi sudah di PAK ya. Di PAK, dan kita klik di data entry penganggaran. Sebelum kita melakukan perubahan APBDes ke belanja ya, nah, sini kita klik di sini data anggarannya. Sebelum ke belanja, tentunya ini kegiatannya harus kita input terlebih dahulu. Oke, kita klik ke kegiatan. Di sini sudah ada ya bidang 5, karena memang di anggaran murninya sudah dianggarkan. Ini sudah dianggarkan, kita keluar lagi. Ini sudah dianggarkan untuk penanggulangan bencana, cuman ini masih angkanya gelondongan karena memang
rencana penganggaran ini diperuntukkan kalau memang terjadi bencana di desa. Kalau untuk di kita ini sudah diperintahkannya seperti itu, sudah dianggarkan untuk penanggulangan belanja tidak terduga ini sebesar 35 juta, dan ini anggarannya bukan dari dana desa ya, ini dicatat, ini bukan dari dana desa tapi dari pendapatan lain-lain ini ya. Ini sebesar 35 juta ini sudah dianggarkan. Nah, cuman tidak ada rinci belanjanya. Oke. Situ. Nah, sini kita lakukan perubahan anggaran, tapi sebelumnya kita klik dulu kegiatannya ya. Nah, sub bidangnya juga sudah ada 3 di sini ya. Ada 3 kelompok: sub penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Nah, untuk penanggulangan ini lebih di pencegahan, ini di penanggulangan bencana. Oke. Di sini pagunya masih 0. Saya tambahkan di sini 100 juta saja. Nah, ini sudah ada 35 juta rupiah. Kita tambahkan, kita anggap bahwa yang 5% dari dana desa itu sebesar 65 juta. Dana COVID-19 sebesar 65 juta. Soal ini adalah non fisik lainnya. Dana desa, nama desanya ini satu aja paketnya. Nah, ini 1 kali ya, lalu kita simpan. Kemudian untuk yang BLT nya di sini saya tulis saja, ini untuk penanganan keadaan besar. Nah, lalu kita tulis lokasinya, kegiatannya ini harus asumsikan 235. Kita tulis paket kegiatannya, bantuan langsung tunai, BLT dana desa, besarannya ini saya anggap 205 juta. APBN terlihat outputnya 1, kita lihat uraian outputnya 10 kali. Oke, kita tambah, ini adalah bantuan sembako terdampak COVID, nilainya 30 juta. Sumber dananya adalah pendapatan lain-lain. Kelola. Oke, simpan. Oke, ini untuk kegiatannya sudah kita isi. Kemudian kita ke belanja. Di sini kita lakukan refocusing dulu ya, untuk belanja kegiatan yang tidak akan dilaksanakan di tahun 2020. Oke, ini sudah ada. Kita ubah posisinya, kita rubah menjadi 0. Oke. Nah, ini anggarannya dia kembali ke APBDes anggarannya. Kemudian tadi kan sudah disebutkan bahwa yang akan dilakukan refocusing yaitu 1 di kegiatan pembangunan. Kemudian ada di bidang pemberdayaan masyarakat, di sini akan kita lakukan refocusing juga. Jadi kegiatan ini akan kita ubah juga menjadi ini tidak akan dilaksanakan, nanti akan dialihkan ya. Akan dialihkan ke penanggulangan bencana. Oke. Ini karena tidak mungkin untuk dilaksanakan karena mengingat physical distancing. Dan juga ini ada irigasi, kita rubah ini menjadi 0.
Kalau tidak akan dilaksanakan. Sama ini pun untuk peningkatan kapasitas kita nolkan saja. Oke. Di anggaran sudah kembali ke ini. Baik, kita langsung diisi ke kegiatan penanggulangan bencana kita, input RAB-nya ya. Ini di sini ada dua sumber, satu dari pendapatan lain, satu ini di atas adalah untuk dari sumber dari DD ya. Nah ini kita lakukan dulu ya, kita ubah dulu ini menjadi 0 karena ini akan kita uraikan belanjanya. Oke, kita ditambahkan saja sini honorarium gugus tugas ya. Honorarium ketua gugus tugas sini 2 OB 500.000. Kemudian wakil ketua gugus tugas kita asumsikan 2 bulan ya, 2 OB 450.000 rupiah. Kita tambah lagi, ini disesuaikan dengan jumlah anggota gugus tugas di desanya masing-masing sesuai dengan ketentuan surat edaran dari Permendes ya, dari Kemendes maupun dari instruksi Mendagri ada berapa orang untuk gugus tugasnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sekretaris ya, gugus tugas. Ini OB juga ya. Ini 400.000 rupiah. Kemudian anggap saja ini disesuaikan ya, saya lupa lagi. Nah saja. Ini 2 OB. Kemudian koordinatornya kita anggap ada 4 koordinator ya, jadi 4 kali 2 ini ada 4, 5, 6 saja, 6 kali 2 berarti ada 12 ya. 12 OB dikali 350.000 rupiah. Nah, kemudian kita tambah lagi anggota gugus tugas ini ada 15 berarti 30 ya. OB ininya honornya 300.000 rupiah. Nah, kita simpan saja. Ini kita ubah jangan 500, ini 750.000 rupiah. Kemudian ini kita ubah menjadi 600.000 rupiah. Kemudian ini kita rubah menjadi 10.000 rupiah. Oke, kita simpan. Kemudian koordinatornya kita ubah menjadi 450 ya. Oke. Dari anggaran 35 juta ini yang terpakai baru 16.800.000 rupiah. Oke, kita lihat. Nah ini ya. Jadi tetap dia tidak dihilangkan BTT-nya karena ini biar ketahuan bahwa berapa sih anggaran yang direfocusingnya. Sini ini ada 5, ada sisa ini yang terpakai baru 16.800.000, berarti masih ada sisa sebesar yang terpakai adalah 18.200.000, jadi ada sisa 16.800.000 ya. Oke, tidak apa-apa, nanti bisa digunakan lagi untuk pembelian bahan yang lainnya. Oke. Ini adalah merupakan bagian dari operasional gugus tugas ya.
gugus tugas penanggulangan dan pencegahan COVID. Kemudian berikutnya kita anggarkan, karena sudah dianggarkan sebesar 65 juta rupiah, dan ini merupakan bagian 5% sesuai dengan surat edaran yang diedarkan di Kabupaten Pangandaran. Untuk pencegahan COVID itu adalah maksimal 65 juta rupiah. Bukan maksudnya bukan 65 juta, tapi paling banyak itu 5% dari anggaran dana desa yang diterima. Nah, untuk khusus untuk desa ini dianggarkan sebesar 65 juta rupiah. Tapi tentunya juga ini nanti disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dari pencegahan dan penanggulangan bencana COVID ini. Oke, kita uraikan saja ini belanja tidak terduga ya. Oke, ini ada, oh iya, ini saya lupa yang ini, kita ke kegiatan aja dulu, kita rubah. Ini ada bentrok nomor urut database namanya ya, nih. Oke, kita ubah ini, tidak bisa diubah, saya hapus saja. Oh, maaf, ini. Oke, diabaikan saja ya, saya lupa tadi untuk penomorannya. Nah, kita tambah saja menjadi 3 ya. Pencegahan penanggulangan COVID. Tadi harusnya ini nomor 1 ya, harusnya. Nah, biar untuk mempercepat saja, tidak memusingkan untuk rekan-rekan. Kalau ini dia bentrok, nanti di belanja juga dia bentrok ya. Jadi saya tambahkan aja dengan nomor urut database yang lainnya saja. Oke. Oke, yang ini tidak bisa dihapus, kita ubah saja. Kita ubah saja menjadi 0. Bisa. Nah, jadi nomor 3 saja. Penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Oke, 65 juta ya. Baik, nanti si lainnya saja, ini 1 ya. Nah, mau tidak? Nah, oke. Tentu saja kita ke belanja penanggulangan bencana. Nah, ini dia ada nomor 3 ya. Oke, tetap sama saja, belanja tidak terduga sama ya. Kode rekeningnya adalah belanja tidak terduga. Oke, kita tambahkan di sini pembelian hand sanitizer. Ini jangan dianggap harga yang standar ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja, sebagai contoh saja. Jangan dianggap ini harga yang sebenarnya. Oke, misalkan kita butuh 100 liter ya. 100 liter, yang mana 1 liternya adalah 125.000. Oke. Nah, ini kemudian masker ya, masker kain ini satu paknya ada satu lusinnya 12, kemudian butuhnya kita 150 lusin. Satu lusinnya ada 60.000 harganya. Oke, tambah disinfektan 250 liter karena harus menjangkau satu desa ya. Ini saya kira juga mungkin ini tidak akan cukup, ini hanya sebagai
contoh saja, harganya jangan dilihat ya. Oke. Nah, ini untuk kain ya. Saya kira 100.000 saja. Kemudian kita tambahkan pembelian latek ya, ataupun sarung tangan. Sarung tangan ini 10 lusin. Kita anggap satu lusinnya adalah 75.000. Oke, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi pembelanjaannya. Latex sudah, disinfektan juga sudah. Pembelian paket APD ya, atau alat pelindung diri. Pelindung diri, misalkan 25 set termasuk sepatu dan helm ya, dan kacamatanya juga 25 set. Satu setnya kita anggap 3 juta. Contoh ini ya, jangan dianggap harga yang sebenarnya. Wish, tidak cukup ya. 75.000, 750.000 aja. Rp750.000 ya, ada 53. Kemudian sewa kendaraan 10 kali, ini untuk kegiatan woro-woro. 10 kali, satu kalinya 300.000. Oke. Kemudian sewa tenda, ini untuk posko COVID ya. Sewa tenda 10 hari, satu harinya 500.000. Oke, masih ada dari 65, ada 3.750.000. Kemudian operasional gugus tugas desa, satu kegiatan. Ini contoh ya, tadi honornya saya sudah pisahkan. Untuk honornya sebesar 3.750.000. Ini pas sudah 65.000, tidak bisa lagi ditambahkan. Oke, kita untuk kebutuhan yang lainnya kita masukkan di sini saja. Ini ada 16.800.000 ya. Oke, kita tambah lagi untuk honorarium petugas posko perbatasan desa. Kita anggap orangnya 15 dikali 2 OB berarti 30 OB. Sini 300.000 rupiah, ini lupa saya tadi. Oke, ini minus 35 juta ada. Kita lihat baru 27, ada 7.800.000 ya. Sini
Oke, kita tambah lagi pembelian alat semprot. Ini 4 unit 950.000. Oke, 4 juta. Tambah lagi pembelian termogan 2 unit 456, 2 juta. Oke, mas, ini ya 35 juta dan 65 juta, jadi total 100 juta untuk penanggulangan COVID yang bersumber dari dana desa dan dari pendapatan lain-lain. Untuk berikutnya adalah untuk di kegiatan penanganan keadaan mendesak. Sini ada BLT dan ada bantuan sembako ya. Bantuan sembako ini juga nanti sumbernya dari pendapatan lain-lain ya dari desa. Oke, kita tambahkan sama belanja tidak terduga ya. Ini simpan. Oke, kita tambah bantuan langsung tunai BLT dana desa. Oke, kita anggap 105 kakak ya, kepala keluarga, karena ini untuk 3 bulan berarti 1.800.000 ya, 189 juta rupiah. Oke, tuh ya. Kemudian untuk bantuan sembako ini yang tidak masuk di dalam tadi kategori penerima BPNT, penerima PKH, kemudian warga miskin yang memiliki anggota keluarga yang miskin dan yang dikhawatirkan kehilangan mata pencarian. Nah, ini disasar untuk yang betul-betul dianggap masih kurang mampu tapi perlu juga dibantu. Maka pemerintah desa ini memiliki kebijakan untuk memberikan sembako kepada masyarakatnya sesuai dengan contoh dari RAB yang disampaikan ataupun ada juknis dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, kita tambah saja sama, dia masuk di belanja tidak terduga ya, baik dari jenis, objek maupun rinciannya. Oke, kita simpan. Nah, sini baru kita lakukan rinciannya. Misalkan beras sini 500 kg ya, 1 kilogramnya kita anggap 10.000. Ini lihat sumber dananya adalah pendapatan lain, bukan dari dana desa ya. Ini dari hasil usaha di desa. Ini 5 juta, tadi sudah dianggarkan sekitar 30 juta kalau nggak salah. Kemudian minyak goreng ya, yang 1 liter kita beli juga ini karena untuk 50 kepala keluarga ya. Tadi 50 kepala keluarga ya, untuk 100 kepala keluarga ya tadi, karena nanti berasnya akan dibagikan 5 kg, jadi kebutuhan minyak juga ini 100 liter ya, 100 liter untuk minyak gorengnya, berarti kita anggap 1 liternya 11.500 rupiah. Oke, ini kemudian mie instan, ini 1 kepala keluarganya akan mendapatkan 1 dus mie instan, jadi saya dibutuhkan adalah 100 dus. 100 dus. Nah, ini 1 dusnya 93.500. Oke, kita tambah lagi hand soap, sabun cuci tangan ya, hand soap bukan hand sanitizer. Hand soap ini 100 juga, 100 buah, harganya sekitar ini ukuran yang kecil ya, sekitar 25.000.
Nih, kita tambah lagi sarden ya. Ini 200 kaleng, satu keluarganya nanti akan mendapatkan 2 kaleng ya, 2 kaleng. Buah, satu buahnya adalah 4.500. Kemudian pembelian dus sembako, nanti akan dimasukkan dusnya. Ini 100 buah, satu harga dusnya 3.000. Oke, kita simpan. Tambah lagi gula pasir, gula pasir 100 kg, 12.500. Kita tambah lagi vitamin C, 100 strip, harga satu stripnya 7.500. Nah, kita tambah lagi biasanya goreng gula beras sudah, terigu sama 100 kg, 1 kilonya 9.650. Oke, gitu ya. Ini sudah jadi desa selain untuk menganggarkan untuk BLT, juga desa bisa menganggarkan, ini asal sumbernya asal jangan dari DD, ini bisa untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang memang terdampak dari COVID ini. Oke, kita lihat secara keseluruhan perubahan anggaran ya, perubahan anggaran yang dilaksanakan oleh desa. Oke, kita lihat ya di sini untuk di bidang pelaksanaan pembangunan, di sini ada refocusing, ini ada penghapusan kegiatan, ini dihapus satu kegiatan sebesar Rp375.000 ya, maksudnya 375 juta. Kemudian ada penghapusan kegiatan di beberapa kegiatan di pemberdayaan seperti belanja bantuan bibit perikanan ini ya, bibit pakan ya, bibit ikan 35 juta. Kemudian ada kegiatan untuk pembangunan irigasi juga ini kita cancel ya. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur desa juga ini tidak dilaksanakan, dilakukan refocusing ataupun pengalokasian realokasi anggaran untuk penanggulangan bencana bantuan COVID ini ya. Oke, di sini terlihat. Nah, ini sudah dianggarkan, kemudian diuraikan ya. Ini sudah diuraikan kalau nanti lihat di RAB-nya seperti tadi. Ini sudah. Nah, ini di pembiayaan ini tidak terjadi perubahan apapun. Nah, ini untuk tadinya ini tidak ada di anggaran murninya, sekarang di anggaran perubahan dianggarkan untuk BLT dan tadi pemberian sembako. Kita lihat aja RAB-nya saja ini untuk yang di sumber dana desa ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah untuk kegiatan penanggulangannya yang ini. Untuk penanggulangan pencegahan COVID, dan ini adalah untuk kegiatan yang sifatnya pemberian BLT sesuai dengan amanat Permendes nomor 6 2020 dan PMK 40 tahun 2020 agar menganggarkan untuk BLT. Ini ada diperuntukkan untuk 105 KK dengan satu KK-nya akan mendapatkan Rp1.800.000 selama 3 bulan ya ini. Oke, kita lihat di RAB saja keseluruhan, kita langsung di akhir biar terlihat. Nah, ini jadi di sini dari kegiatan untuk penanganan keadaan mendesak ini dianggarkan dua jenis belanja tidak terduga, satu BLT dan satu adalah bantuan pemberian sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID ini ya, sembako di sini ya. Dan sumber dana tentunya ini juga bukan dari dana desa,
ini adalah dari dana lain-lain yang diterima oleh desa, dan ini pengelolaannya diserahkan kepada desa, jadi tidak diatur. Silakan ini desa untuk bisa menganggarkan asal dengan sumber dana selain dari dana transfer. Seperti ini dianggarkan untuk belanja, untuk membelanja sembako, dan ini adalah rinci kegiatan atau rinci belanja untuk pencegahan ya, penanggulangan dan pencegahan COVID ini yang bersumber dari dana desa dianggarkan sebesar 65 juta rupiah. Ini harganya masih juga tembak-tembak, ini hanya sekedar contoh saja. Ini kemudian juga ada sebelumnya ini honorarium Satgas COVID ini dianggarkan dari pendapatan lain-lain ya, ini dianggarkan dari pendapatan lain-lain. Dan ini double, mohon maaf ini double angkanya karena tadi juga ada kesalahan di kegiatan itu ya, kesalahan untuk penomoran nomor urut database, jadi nggak apa-apa, ini tidak mempengaruhi, tapi tetap ini substansinya adalah sebesar 35 juta rupiah ini, jadi sebetulnya bukan double ya, tetap 35 juta rupiah. Ini adalah untuk honorarium Satgas COVID yang sudah dianggarkan dari pendapatan lain-lain. Ya, kalau mau dianggarkan dari dana desa tinggal dimasukkan saja ya ke kelompok yang sumber dana dari dana desa, diuraikan saja seperti ini ya. Dan tentunya besaran honorarium ini pun harus diatur oleh keputusan kepala desa terkait dengan berapa besaran honor dari relawan ataupun satgas pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Itu saja mungkin rekan-rekan panduan ataupun arahan step by step, langkah demi langkah untuk penyusunan anggaran yang terkait dengan pertama adalah penanggulangan dan pencegahan COVID-19, dan juga yang berikutnya adalah peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat karena masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Itu saja mungkin panduan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan kemanfaatan buat rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, tentu saja saya juga masih harap belajar, dan mudah-mudahan juga bahwasannya dengan tutorial ini bisa memberikan pencerahan bagi rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, jika memang ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan saja kepada rekan-rekan di desa yang lainnya agar bisa menjadi pedoman ataupun panduan dalam penyusunan perubahan anggaran karena adanya force major ataupun adanya bencana alam. Silakan saja ya. Dan kalau memang ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan Mimin jawab secara langsung ya, akan direspon secara langsung pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf segala kekurangan. Tutup saja, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.